Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Cisarahili beserta jajarannya, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta saudara-saudara generasi muda yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Wilaf Srinovi Telung Banua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berbagi pemikiran tentang sebuah topik yang sangat penting namun seringkali terabaikan, yaitu pentingnya kesehatan mental di kalangan generasi muda. Saudara-saudara yang saya kasihi, izinkan saya menyampaikan beberapa fakta. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sekitar 20% remaja dan pemuda di seluruh Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Itu artinya, dari setiap 5 orang pemuda, ada 1 orang yang berjuang melawan masalah kesehatan mental. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDSKJI menemukan bahwa 6,5% penduduk Indonesia mengalami depresi. Dengan jumlah populasi kita yang lebih dari 270 juta jiwa, ini artinya jutaan orang Indonesia sedang berjuang melawan depresi. Lebih spesifik lagi, riset dari Universitas Gadjah Mada menemukan bahwa stres akademik menjadi faktor utama masalah kesehatan mental pada mahasiswa. Saudara, mengenai gejala masalah kesehatan mental, ada beberapa tanda yang perlu kita waspadai. Yang pertama, perubahan suasana hati yang ekstrem, yang artinya merasakan sedih, kosong, atau putus asa dalam waktu lama. Kedua, penarikan diri dari pergaulan. Ada tiba-tiba tidak ingin bertemu teman atau keluarga. Yang ketiga, perubahan pola tidur dan makan. Insomnia atau tidur berlebihan, kehilangan nafsu makan atau makan berlebihan. Yang keempat, kesulitan berkonsentrasi atau sulit fokus dalam belajar atau bekerja. Kelima, kelelahan yang berlebihan, merasa lebih meski tidak melakukan aktivitas berat. Yang keenam, kehilangan minat pada hal yang dulu disukai, hobi atau kegiatan yang dulu menyenangkan kini terasa hambar. Yang ketujuh, pikiran negatif yang berulang, merasa tidak berharga, bersalah berlebihan, atau bahkan pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Saudara-saudara, tips praktis menjaga kesehatan mental. Ada beberapa tips praktik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang pertama, jaga keseimbangan hidup. Kedua, istirahat yang cukup. Ketiga, jaga hubungan sosial yang sehat. Keempat, aktif secara fisik. Kelima, praktik mindfulness dan relaksasi. Saudara-saudara yang saya hormati, saya ingin menekankan satu hal penting. Mencari bantuan profesional untuk masalah kesehatan mental bukan tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian dan kreativitas. Saudara-saudara, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih suportif dengan cara: 1. Mendengarkan tanpa menghakimi ketika ada teman yang curhat. 2. Menghilangkan stigma. Yang ketiga, saling meningkatkan. Keempat, menjadi support system. Yang kelima, menyebarkan awareness. Saudara-saudara generasi muda yang saya banggakan, menginjak pidato ini, izinkan saya merangkum beberapa poin penting. Pertama, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jangan abaikan kesehatan mental saudara-saudara. Kedua, kenali gejala-gejala masalah kesehatan mental sejak dini. Deteksi dini adalah kunci penanganan yang efektif. Ketiga, terapkan tips-tips praktis untuk menjaga kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal kecil dimulai dari hari ini. Keempat, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Ini adalah tindakan bijak, bukan tanda kelemahan. Kelima, mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang suportif dan bebas stigma tentang kesehatan mental. Saudara-saudara, generasi muda adalah harapan bangsa. Tidak adalah agen perubahan yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Namun, bagaimana kita bisa membawa perubahan jika kesehatan mental kita terganggu? Bagaimana jika bisa berkontribusi optimal jika pikiran kita dipenuhi kecemasan atau depresi? Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri. Jaga kesehatan mental kita, karena pikiran yang sehat ada dalam tubuh yang sehat, dan jiwa yang sehat ada dalam lingkungan yang sehat. Ingatlah selalu, it's okay not to be okay. Tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Yang penting adalah kita berani mengakuinya dan mengambil langkah untuk memperbaiki keadaan. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengutip sebuah kalimat bijak. Mental health is not a destination, but a process. It's about how you drive, not where you grind. Kesehatan mental adalah perjalanan, bukan tujuan. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup ini, bukan hanya kemana kita akan pergi. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga pidato singkat ini dapat memberikan manfaat dan menambah kesadaran kita semua tentang pentingnya kesehatan mental. Jaga kesehatan mental Anda, jaga masa depan Anda. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Ya Allah.